Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Ramdhani. Kali ini kita akan membicarakan berita yang hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang putusan MA yang memotong vonis Habib Rizik Syihab dari 4 tahun penjara menjadi 2 tahun penjara. Nah, ini ada berita dari republika.co.id ya, yang judulnya MA kurangi vonis hakim Habib Rizik Syihab menjadi 2 tahun penjara. Baik, saya langsung bacakan saja. Eh, Mahkamah Agung memotong masa hukuman terhadap Habib Rizik Syihab dari 4 tahun menjadi hanya 2 tahun. Putusan tersebut terkait dengan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan juga kuasa hukum Imam Besar Front Pembela Islam tersebut. Dalam kasus kabar bohong dalam hasil pemeriksaan tes usap COVID-19 di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Jadi ini putusan mengurangi vonis hakim dalam kasus Umi ya. Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Habib Rizik menjadi pidana penjara selama 2 tahun, begitu putusan kasasi Hakim MA. Yang disampaikan juru bicara MA Andi Samsan Ngaro, Senin 15 November. Putusan kasasi tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Suhadi dan Hakim anggota Susilo serta Soeharto pada Senin 15 November. Dalam putusan kasasi tersebut dikatakan alasan objektif para hakim mengurangi masa pemenjaraan untuk Habib Rizik. Dikatakan hakim, Habib Rizik sebagai terdakwa sebetulnya memenuhi cukup bukti melakukan perbuatan pidana, yaitu melakukan atau menyiarkan kabar bohong. Kabar dan informasi bohong tersebut dilakukan Habib Rizik sengaja yang dituding memunculkan keonaran di masyarakat, sebagaimana dalam dakwaan alternatif primer Jaksa Penuntut Umum, begitu dalam putusan kasasi. Akan tetapi, perbuatan Habib Rizik tersebut hanya terjadi di media massa. Menurut hakim, dari perbuatan Habib Rizik tersebut tak memunculkan korban jiwa, fisik, atau kerugian harta benda terhadap pihak-pihak lain. Pun dikatakan hakim, pengurangan hukuman tersebut mengingat Habib Rizik juga dijatuhi pidana dalam perkara yang lain. Sebab itu HRS layak untuk mendapatkan hukuman pidana yang lebih ringan. Oleh karena itu, penjatuhan pidana oleh judek fakti, ya, fakta ya, kepada terdakwa selama 4 tahun dipandang terlalu berat, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa patut atau beralasan untuk diperbaiki dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan. Begitu dalam putusan Hakim MA, hasil kasasi MA tersebut tertuang dalam putusan 4471, ya sekian, dan resmi mengubah putusan PT DKI Jakarta 30 Agustus 2021 atau putusan PN Jakarta Timur 24 Juni 2021 lalu. Dalam kasus Habib Rizik ini sebetulnya ada 3 perkara yang saling terkait. Kasus pertama terkait kerumunan dan pelanggaran protokol COVID-19 di Petamburan. Atas putusan tersebut, PN Jaktim menghukumnya 8 bulan penjara. Hukuman tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta hakim memenjarakan Habib Rizik selama 2 tahun penjara. Sedangkan dalam kasus kedua, terkait dengan kerumunan di kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Terkait kasus kedua ini, PN Jaktim menjatuhkan hukuman denda 20 juta terhadap Habib Rizik. Hukuman denda itu juga lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta hakim memenjara Habib Rizik selama 10 bulan penjara. Kasus ketiga, ya ini kasus ketiga, terkait dengan penyampaian kabar bohong hasil tes usap COVID-19 di Rumah Sakit Umi Bogor. Terkait kasus itu, PN Jaktim maupun PT DKI Jakarta menghukum Habib Rizik selama 4 tahun penjara. Ya, jadi itu ya beritanya tentang pengurangan vonis Habib Rizik dari 4 tahun menjadi 2 tahun terhadap kasus tes swab di Rumah Sakit Umi ya. Jadi memang
Yang pertama, ya, dalam berita ini ya menjelaskan bahwasanya masa hukuman Habib Rizik untuk kasus Umi ini memang dikurangi dari 4 tahun menjadi 2 tahun ya. Kita ketahui bahwasanya Habib Rizik sudah menjalankan masa tahanan kurang lebih 3 bulan ya, dari bulan Agustus ya. Jadi kalau 2 tahun berarti kurang setahun 9 bulan ya. Itu belum dipotong remisi ya. Kemudian belum juga dipotong jika dalam dua seseorang itu sudah menjalankan 2/3 masa tahanan dan dia berkelakuan baik, maka akan dibebaskan ya. Jadi kemungkinan Habib Rizik itu akan keluar akhir 2022 gitu. Ya memang dari sejak awal saya memang tidak setuju ya dengan kita semua mungkin tidak setuju dengan putusan MA ini ya, putusan hakim yang terhadap definisi sakit ya. Jadi seseorang itu menyatakan sakit di depan umum ya, itu kan sebenarnya subjektif ya. Saya misalnya ngomong sakit meskipun saya agak pusing ya, ya itu nggak apa-apa, itu hak subjektif sebenarnya kan, gitu aja. Jadi tidak ada paksaan gitu. Apalagi kalau kita melihat hukumannya sampai apalagi kalau kita melihat sampai menimbulkan keonaran. Kita tidak tahu keonaran seperti apa gitu. Ya, keonaran seperti apa, dan saya juga tidak setuju ya dengan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ya, yaitu pasal 14 dan 15 ya, khususnya pasal 15 ya. Pasal 15 ini isinya ya, jika seseorang itu memberitakan ya suatu berita secara berkelebihan dan tidak lengkap dan patut diduga mengundang keonaran, dihukum 2 tahun ya. Nah, ini sebenarnya bisa menyerang semua orang gitu. Jadi kalau kita memberitakan suatu berita yang berkelebihan ya dan tidak lengkap dan patut diduga mengundang keonaran, itu 2 tahun. Misalnya saya memberitakan pidato presiden yang 1 jam ya, nggak mungkin saya beritakan lengkap 1 jam, itu masalah durasi ya, ya paling 5 menit ya, berapa atau berapa detik, dan itu kalau menimbulkan keonaran itu bisa dihukum 2 tahun ya. Ini nggak masuk akal gitu, nggak masuk akal karena memang dalam hal ini hakim memang harus tegas ya. Apa namanya, putusan ini benar-benar tidak masuk akal ya. Selain hal itu ya, kita juga mensyukuri bahwasanya Habib Rizik itu nanti ya akan menjalani masa hukuman yang tidak ada potongan lah. Itu hal yang patut disyukuri. Di lain pihak saya sangat dalam tanda kutip mengapresiasi ketegasan hakim ya dalam memotong hukuman vonis Habib Rizik ini, HRS ini, dari 4 tahun menjadi 2 tahun ya. Jadi ini seakan menghapus spekulasi kalau Habib Rizik itu akan dipenjarakan hingga 2024 ya, sehingga tidak akan bisa mengganggu gelaran Pilpres nanti gitu. Tapi itu sudah dipotong ya. Jadi kalau 2 tahun bahkan kurang, ya bahkan Habib Rizik akan selesai hukumannya kurang dari 2004 gitu. Bahkan 2003 sudah keluar ya. Jadi ini mematahkan anggapan ya seseorang yang dulu berpendapat bahwasanya sampai jumpa tahun 2026 ya. Itu sudah terbantahkan, itu sudah nggak akan terjadi. Bahkan nah memang awalnya tuntutannya 6 tahun ya. Kalau 6 tahun 2026. Kalau 4 tahun 2024. Tapi ketika sudah dipotong ya, mungkin 2000 akhir 2022 itu akan keluar. Dan
Nah, bagaimana jika Habib ini sudah keluar ataupun sebelum keluar itu akan dicari masalah lagi ya? Ya kita tidak berharap seperti itu ya. Kita berharap bahwasanya hakim itu ya tugasnya itu hanya mencari kebenaran dan keadilan ya, bukan mencari kesalahan seseorang, apalagi Habib Rizik yang track recordnya tidak ada kesalahan dan beliau adalah sosok yang penggerak motivator umat Islam ya. Jadi kita juga sesuai pesan Jimli Asidiki ya, Profesor Jimli Asidiki mengatakan tangkaplah orang jahat saja ya. Orang jahat itu orang yang melakukan kejahatan secara real ya, merampok, korupsi, membunuh ya, memperkosa dan lain sebagainya ya. Itu yang harus ditangkap, bukan orang yang berbeda pendapat gitu. Kalau berbeda pendapat ya, semua orang itu bisa kena tangkap gitu. Dan saya juga mengapresiasi juga kepada Kapolri ya, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang terus-menerus memberikan statement yang menyegarkan gitu ya. Ya tidak menyegarkan. Kemudian kebijakan-kebijakannya ya tidak semua orang yang berbeda pendapat itu harus ditangkap ya. Bayangkan jika seseorang misalnya saya mempunyai konten ya, kemudian dicari kesalahan ya, kemudian kalau nggak suka langsung dibicarakan dengan alasan pasal ya, pasal 15 ayat Undang-Undang Nomor 146 gitu, misalnya seperti itu. Nah ini tidak masuk akal gitu. Kalau umpama ya secara fair, kalau tidak ada hal yang salah ya, seharusnya tunjukkan kesalahannya ya, kemudian tunjukkan counter opini ya, mana pendapat yang benar ya. Jadi kita tidak melulu bangsa ini menghabiskan energi untuk konflik yang antar anak bangsa yang akan menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak produktif hanya karena perbedaan pendapat ya. Oke, gitu yang bisa saya sampaikan. Saya Rahmat Romli, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.